Bagaimana perasaan keluarga setelah mengetahui si Ua ini berbuat kayak seperti itu? Ya sebenarnya sih yang nggak suka ya menyayangkan, tapi ya udahlah, yang udah biar aja nggak apa-apa. Kata saya gini, emang kenapa orang tua saya? Ya gimana ya cina, ada ini saya lihat ada sosok, ada dua sosok katanya. Sosok satunya hitam gede tinggi, ada bulu-bulunya gitu, sama satu lagi pocong ada di deket apa tuh gerobaknya. Saya teh bengong. Terus pokoknya si Randy mah diganggu aja malam itu. Dia ke WC katanya. Ada di WC teh, ada di pojok. Emang nggak ngomong poci ya, pocong. Nggak ngomong, dia menjadi pojok. Tapi kan mukanya gitu. Muka kata Randy sih mukanya hitam. Jadi kelihatannya itu ininya hitam, matanya aja putih. Terus saya dengar Randy itu teriak, "Astagfirullahaladzim," kata saya. "Nah ini ada apa?" Saya ketok-ketok, "Ada apa? Buka-buka," kata saya gitu. Buka lah, panik saya, takutnya dia pingsan apa gimana ya. Akhirnya dia buka pintu. Dia mukanya udah pucet. Oh pucet tuh takut gitu. "Ada apa Ren?" "Itu jenazah itu teh, si dua sosok itu ikutin aja, ada tuh di kamar mandi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Senang sekali saya Mang Ei dan tim yang kembali mengunjungi Anda di kesempatan malam hari ini. Sudah hadir di depan Anda seorang ibu yang pernah juga tampil di Malam Mencekam dengan ceritanya yang heboh. Di sini ceritanya. Yang belum nonton, nonton dulu supaya tahu siapa Bu Eci ini. Baik sobat, sebelum kita mulai biasa nih Mang Ei pasti promosi dulu. Mau kasih kaos ke Bu Eci. Nah kaosnya ini Bu Eci. Iya. Ini buat Bu Eci nih, gimana desainnya Bu Eci? Coba dibuka aja. Buka dulu ya. Mudah-mudahan Bu Eci suka nih ya. Ya bagus ya. Nah ini untuk sobat yang ingin memiliki kaos ini silahkan menghubungi admin. Harganya tertera di sini. Ini bagus ya kaosnya. Kebetulan saya kan jualan online juga, jadi tahu kualitasnya bagus. Wow, di mana jualannya? Biasalah TikTok. Oh gitu. di TikTok yang jualan ayo Iya. tap yang gitu ya. Ya. Ya jadi Bu Eci ini juga seorang pedagang di TikTok ya. Barangnya kunjung aja lah nanti TikToknya. Ya. Sobat MM, kita akan mendengarkan kisah nyata dari Bu Eci yang mengalami kejadian yang cukup aneh, tapi memang kejadian yang sering terjadi juga, yaitu uaknya Bu Eci ini melakukan pesugihan, entah pesugihan apa, tapi yang jelas warung baksonya ini mendadak rame. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana sampai ujung, jangan di skip, baru komentar. Oke, kita dengarkan cerita Bu Eci. Ceritanya tahun 2001 saya tuh udah kerja di satu perusahaan di Kabupaten Bandung.
Kebetulan saya juga punya sahabat namanya Reni. Sahabat ini udah lama, udah sekitar dari kuliah saya udah kenal. Dia ini anak indigo. Nah, anak indigo ini dia juga selain indigo dari kecil punya turunan dari kakeknya, dia bisa lihat sosok-sosok gaib. Dan akinya atau kakeknya itu juga, kakeknya Reni punya pesantren di daerah Cirebon. Terus dia itu deketnya cuma sama saya aja, karena sama teman-teman yang lain kayak di bedain ya, karena dia kadang suka cerita sendiri, kadang suka ngobrol sendiri. Kalau saya sih ya emang ngerti lah, dunia kita kan ada dua, dunia yang lain sama dunia kita yang ini. Nah, suatu hari saya itu pulang kerja, kebetulan waktu itu saya udah baru gajian, saya nelpon ke Reni. Kan zaman 2001 belum ada HP banyak ya, jadi masih pakai telepon rumah. Saya ngajak Reni tuh, saya nelpon, Ren ayo kita ngebaso yuk. Itu ngebasonya di uak saya adalah di Bandung gitu, namanya baso Mas. Saya ke sana, kata Reni, ya yuk kita jajan, katanya gitu. Janjian lah kita sekitar jam 5 sore, kita janjian. Kita pergi ke sana. Datanglah saya sama Reni ke warung Wak saya. Yang cowoknya namanya Wak Beni, yang ceweknya Wak Endah. Itu Wak Beni gimana ya, perawakannya lumayan lah tinggi, standar lah cowok gitu ya. Nggak terlalu gendut, nggak terlalu kurus, sedang aja. Kalau si Wak Endahnya standar cewek lah, gimana, ibu-ibu udah umur ya 40 lebih kali ya. Tapi ini bukan nama sebenarnya ya, ini nama samaran aja. Gak enak soalnya saya takut ada di belakang harinya ya. Akhirnya kita ke situ, saya menyapa dulu Wak saya, ngobrol gimana nanya kabar. Apa kabar Wak gitu. Kata saya, Wak sekarang mah enak ya, alhamdulillah ini nih laris gitu dagangannya. Kata Wak saya sambil mukanya seneng gitu ya. Ya alhamdulillah ramai sekarang mah, habis aja tiap harinya. Ya alhamdulillah lah, saya kata saya gitu, syukur. Akhirnya kata Wak mau mesen, ya berapa, pesan berapa, 2 aja. Kita duduk lah, saya sama Reni duduk. Karena kan ya saudara ya, kenal. Jadi saya duluan dikasih, nggak pakai ngantri, nggak pakai lama. Ini kita makan. Kalau saya biasa aja makannya, kayak nggak ada apa-apa sih, nggak tahu karena saya lapar kali ya. Kan waktu itu pulang kerja belum makan. Tapi kalau si Reni kan makan tuh, udah makan dia kayak yang udah baru sesendok itu diem gitu. Tapi ngelihat ke ini nih, kebetulan Reni duduknya ngadep ke tempat baksonya, gerobaknya. Sekalian juga deket kasir ya di situ. Nah, ini ngeliatnya ke sana. Dia ngelamun gitu, kayak ngelamun. Kata saya, Ren, kenapa kamu gitu? Ngelamun, makan aja udah habisin, kata saya. Kata dia diem aja gitu. Kayak mukanya ketakutan. Agak-agak pucat sih, kata saya lihat. Kata dia, enggak apa-apa. Tapi saya pusing nih, nggak enak badan kayaknya. Saya juga lagi kata dia datang bulan. Udah aja yuk, pulang aja. Kata saya, sayang atuh, habisin. Akhirnya kata dia, enggak, udah nanti aja, udah kenyang juga lah. Akhirnya saya aja yang ngabisin. Sudah gitu saya udah habis, sudah beres, saya mau balik lagi ke Wak saya di kasir yang Wak Endah itu yang perempuan. Wah udah berapa Wak? Tapi kata Wak saya, udahlah gak usah bayar. Ya kali saudara kali ya, jadi udah. Alhamdulillah sih gratis. Akhirnya kita pulang aja. Kan kita naik angkot tuh pulang dari ngebaso, kebetulan udah mau maghrib, udah gelap-gelap gitu. Akhirnya si Reni dicerita lah di angkot. Tapi sebelumnya dia minta maaf dulu ke saya. Cik maaf ya katanya, saya mau cerita masalah warung Wak kamu. Kata saya gini, emang kenapa warung Wak saya? Iya gimana ya Cina, ada ini, saya lihat ada sosok, ada 2 sosok katanya. Sosok satunya hitam, gede, tinggi, ada bulu-bulunya gitu, sama satu lagi pocong, ada di dekat gerobaknya. Saya tuh bengong, kaget lah, masa sih, dalam hati saya nih, masa sih Wak saya
main gituan, main ya kayak pesugihan gitu. Terus gimana kata saya gitu. Iya gitu berarti uang kamu rame itu karena ya itu ada pesugihannya kata Reni teh gitu. Saya teh diem aja. Reni juga agak mukanya agak pucat masih kayaknya masih pusing dia. Saya nanya emang kamu gimana sekarang pusing nggak? Ya masih sih masih pusing. Ternyata kan Reni masih ngerasa pusing. Ternyata dia itu lihat lagi di kayak di belakang angkot tuh kan ngeliat ke angkot kaca belakang kayak diikutin sama makhluk itu gitu. Kata saya, Ren kamu lihat apa kan? Saya mah nggak bisa lihat, cuman memang saya juga ada ngerasa nggak enak sih, ada pusing-pusing gitu. Saya pikir capek aja kalau saya gitu. Reni itu bilang, iya itu ada di belakang ngikutin kita katanya gitu. Wih saya takut lah, kata saya gimana dong Ren, nanti kita pulang diikutin kata saya gitu. Ayo kata Reni, mudah-mudahan sih enggak ya, soalnya saya juga nggak bisa sih kalau ngusir-ngusir yang gitu. Ya yang bisa itu siapa tuh aki saya. Saya mikir gimana ini ya. Emang agak jauh sih udah malam tuh udah kita misahnya di terminal sana, terminal akhir lah gitu. Ya kita akhirnya nggak ngomong tuh, diem-diem aja abis. Dalam hati saya pribadi saya baca-baca aja saya bisa saya takutnya ikut ke rumah kan takut. Kan saya juga turun angkot nggak langsung ke rumah harus jalan lagi. Kebetulan di angkot kan udah malam juga, udah agak malam tuh. Kan angkot sepi, jadi kita berdua aja yang ada. Ya tambah takut lah saya sama si Reni teh. Akhirnya udah sampai pool terakhir di Jalan Elang. Ya udah kita turun misah. Kata saya Ren hati-hati ya. Ya Reni juga bilang ke saya iya hati-hati ya. Baca-baca aja sebisa-bisa sampai rumah. Mudah-mudahan sih nggak diikutin kata Reni gitu. Ya udah mudah-mudahan aman lah. Kita pisah. Saya pulang ke rumah dia pulang kan agak harus jalan lagi. Ya di rumah biasa kalau saya nih masih biasa nggak ada apa-apa di rumah sampai berapa hari kemudian, kalau nggak salah 2 hari kemudian Reni nelpon saya. Dia bilang gini pengen ngobrol katanya sama saya. Soalnya kan kalau ditelepon nggak enak kata dia. Ya udah tuh kita ketemuan aja di mana. Ya udah ketemuan di adalah tempat tongkrongan kita yang suka nongkrong di kantin deket kantor saya tuh ada. Akhirnya kita ketemu ngobrol si Reni ke saya. Saya sampai dibawa ke rumah, kelihatan di rumah sampai masuk mimpi kata dia gitu. Reni cerita lagi sama saya. Dia bilang gini, jin itu teh ngomong. Dia bilang ngomong ke saya, tapi emang bahasa Sunda ngomongnya. Kata saya gimana ngomongnya? Ya gitu kasar Sundanya kata dia. Maneh rek ngaganggu aingnya di dia. Orang teh di dia aing teh rek gawe can di dia. Gitu ngomongnya tuh ngaganggu aing lah. Saya teh bengong aja gimana saya nggak bisa cerita apa-apa. Saya bilang akhirnya gimana tuh Ren? Harus gimana ini? Iya ya kalau diganggu terus kata Reni capek can gitu. Capek banget yang nggak tenang. Terus pokoknya si Reni mah diganggu aja malam itu. Dia ke WC katanya. Ada di WC teh ada di pojok. Emang nggak ngomong yang poci ya pocong. Nggak ngomong dia menjadi pojok. Tapi kan mukanya gitu. Muka kata Reni sih mukanya agak hitam gitu. Agak hitam. Jadi kelihatannya itu ininya hitam matanya aja putih. Sama pakai pocong gitu. Akhirnya gimana tuh ya saya juga takut kan kalau saya diganggu ini mah gimana saya emang nggak bisa apa-apa. Ya udah gimana ya nanti kita pikirin lah mudah-mudahan aja malam ini nggak ganggu lagi. Ya udah kita udah ngobrol-ngobrol lagi yang ngobrol yang lain lah. Pulanglah kita masing-masing. Nah malam itunya ternyata saya juga diganggu gitu, didatengin sama si dua sosok ini. Kejadiannya kayak cerita saya dulu yang sama almarhumah Evi ya.
Jadi dia datang ke rumah itu langsung tiba-tiba aja dia ada di dalam kamar. Terus lampu teh biasa kedip-kedip. Kata saya inget zaman waktu Evi dulu, ini mau ada apa? Tiba-tiba, padahal saya tuh orangnya saya nggak terlalu sensi lah, ngelihat juga. Mungkin karena saya capek, jadi bisa lihat. Akhirnya dia ada 2 tuh, yang hitam, sosoknya hitam, sama yang pocong, ada di deket pintu. Tapi emang ke saya sih nggak ngomong apa-apa, nggak kayak ngomong ke Evi gitu, nggak. Cuma kan saya takut, tetap aja udah malam, udah jam 12 malam kan takut. Akhirnya saya tutup selimut aja gitu sambil baca surat yang saya tahu. Perasaan tuh malam itu tuh panjang gitu. Jadi nggak pagi-pagi karena ketakutan mungkin ya. Lama-lama kayaknya saya ngantuk tidur, terus saya bangun udah adzan subuh, kayaknya pikir saya udahlah ini mah udah nggak ada kali, udah adzan kan mungkin udah nggak ada, udah takut gitu ya si sosoknya. Dan saya buka selimut, ya alhamdulillah nggak ada sih. Udah pagi saya biasa mau siap-siap mau aktivitas, mau ke kantor. Sebelum kantor kan biasa kita suka sarapan dulu tuh bareng. Saya cerita sama ibu saya gitu, tadi malam saya diganggu, ada sosok gitu 2. Ngobrol saya ke ibu saya. Kata ibu saya, emang apa? Katanya gitu. Nah saya akhirnya saya cerita masalah baksonya Wak gitu kan. Ceritalah begitu, kata saya, ya itu tadinya itu dari baksonya si Uwa, dari warungnya bakso si Uwa, kata saya gitu. Oh emang iya, emang ibu saya juga nggak tahu emang Uwanya masang yang gituan gitu. Tiba-tiba ibu saya ngomong gini, tapi dulu pernah juga sih. Kata saya, emang kenapa dulu? Dulu itu Uwak teh suka zaman togel tuh minta-minta nomor, kata Uwak saya, kata ibu saya. Bikinlah Uwak di kamar bikin sasajen, pakai dupa, pakai kopi kayak gitu. Apalagi bunga. Bikin gitu, kata ibu saya gitu. Kata ibu saya cerita tiba-tiba ketahuan sama kakek saya. Langsung dibuka, langsung si Uwanya kaget. Kata kakek saya, ngapain kamu jangan gini-ginian? Itu nggak boleh tahu gini itu dosa, kata kakek saya. Sampai di itu kata ibu saya dibuang aja itu sisa sajian tadi, dibawa keluar terus dibuang keluar. Ya katanya si Uwa saya mah diem aja kan, nggak berani ngelawan sama kakek saya. Cerita ibu saya gitu. Saya teh, oh iya berarti memang udah biasa, pikir saya dalam hati, berarti Uwa emang biasa main-main mistis kayak gini. Ya udah mah, nanti kita ngobrol lagi. Saya pergi ke kantor. Nggak di kantor ya aman lah, di kantor nggak. Saya alhamdulillahnya nggak ada gangguan kayak di rumah. Udah gitu singkat waktunya sekitar seminggu si Reni nelpon lagi ke saya. Kata saya, ada apa Ren? Dia nelpon, nih sih gimana ya, ini saya mah diganggu terus sampai saya ke kantor, saya kemana dia ikut aja. Kadang saya waktu itu di kantor ke kamar mandi ada di kantor. Kata Reni teh, gimana kalau kita nanti waktu libur nih kita ke aki saya yang di Cirebon. Kebetulan aki saya kan punya pesantren. Jadi dia mungkin mudah-mudahan bisa bantu kita. Kata saya teh, ya ayo kita pergi, nggak apa-apa. Kata saya sambil jalan-jalan lah gitu. Akhirnya waktu itu hari libur, kalau nggak salah hari Minggu. Kita hari Minggu itu kita pergi ke Cirebon pakai bus. Di bus itu kan lumayan lama ya, Bandung Cirebon kan lama, 3-4 jam. Kan jauh lumayan. Saya mah duduk aja biasa berdua gitu. Penumpangnya nggak padat banget sih, tapi penuh. Maksudnya semua terisi tapi nggak ada yang berdiri. Kita duduk, tadinya sih ngobrol biasa sama Rini, ngobrol-ngobrol biasa, ya bercanda-bercanda biasa. Tiba-tiba
si Reni itu diem. Udah diem gitu, kata saya kenapa ini si Reni teh diem. Dia ngelihatnya ke itu, ke depan, ke kaca deket supir lah gitu pandangannya tuh. Kata saya teh diem aja. Saya diem aja lah, saya juga takut, dah diemin aja. Nggak lama, tapi dia si Reni itu mukanya kayak yang muka cemas, muka takut. Ada 10 menit sama saya Ren, kamu kenapa? Kata saya gitu. Mas saya dipegang pundaknya, kata dia baru ngelihat ke saya. Itu tadi saya ini katanya lihat sosok itu yang 2 ada tuh di depan, di mau pas pintu mau masuk tuh kan ada pintu masuk. Dia di situ aja berdua. Emang nggak ngomong sih, yang ngomongnya saya ngomong sama dia secara batin. Terus kata saya dia ngomong apa? Kata saya dia ngomong aing mah bung diusir gitu. Aing mah betah jeung majikan nu ayeuna mah gitu ngomongnya teh. Tapi kata saya nggak ngomong apa-apa, saya diem. Benernya saya takut kata Reninya gitu. Kata saya ya udah kita baca-baca aja lah di jalan. Kalau enggak tidur aja tidur, biar tahu-tahu sampai ke sana ke Cirebon. Kata saya, kata Reni iya ya, oh udah aja lah baca-baca. Akhirnya kita baca-baca, tapi kata Reni dia lihat ke samping, ke luar gitu, ke jendela luar, dia bilang tuh ada lagi katanya gitu, kayak ada di pinggir jalan gitu dia, si yang 2 sosok itu teh ngelihat ke bus kita gitu katanya gitu. Tapi nggak ngomong sih kata Reninya. Duh gimana ya kata Reni teh, bingung ini teh kumaha, harus gimana kata dia teh. Kata saya udah baca-baca aja, bismillah, mudah-mudahan sampai ke Cirebon kita aman, nggak ada diganggu-ganggu lagi. Udah gitu kan kalau ke Cirebon itu biasanya nggak langsung ke Cirebon, jadi ada kayak pool rumah makan, kita bisa istirahat mau ke kamar mandi apa gimana. Nah itu berhenti tuh di situ. Saya sama Reni turun, saya mau ke kamar mandi, Reni juga mau ke kamar mandi. Kan kamar mandinya banyak tuh. Saya di sini, Reni di sini, jadi masing-masing. Kalau saya udah masuk biasa aja gitu buang air. Tapi tiba-tiba pas saya udah beres, saya udah keluar, Reni kok belum keluar, dia langsung teriak. Terus saya dengar Reni itu teriak, astagfirullahaladzim, kata saya. Reni ada apa? Saya ketok-ketok, ada apa? Ayo buka-buka, kata saya gitu. Buka, panik saya, takutnya dia pingsan apa gimana ya. Akhirnya dia buka pintu, dia mukanya udah pucet tuh takut gitu. Ada apa Ren? Itu jenazah itu si 2 sosok itu ikutin aja, ada tuh di kamar mandi. Lagi di pojokan, dia mah yang ngeliatin. Saya tanya udah yuk, udah keluar aja. Akhirnya kita ke kantinnya, kan ada warungnya gitu. Dari situ kita beli minum dulu biar tenang. Beli minum, duduk, ada tempat duduk minum dulu biar tenang sambil nenangin, sambil baca doa. Emang nggak ngikutin sih kata Reni, nggak ngikutin ke sini. Akhirnya kita minum, udah kan nggak lama ya berhenti di situ, paling ada 15 menit kali. Udah beres, kita naik lagi lah ke bus. Kan bus yang tempat kita itu kan kosong kan karena belum naik semua. Ternyata kata Reni, ya Allah, astagfirullah, Reni itu sambil jalan. Apa Ren? Kata saya. Itu lagi duduk di kursi yang belakang kita. Lagi duduk duaan katanya gitu. Kan karena belum naik gitu si penumpang yang belakang. Astagfirullah kata Reni gitu. Saya juga ikut kaget. Akhirnya, apa Ren? Kata saya. Iya itu duduk di situ gimana ya? Udah aja baca-baca, habis mau duduk di mana lagi kata saya gitu. Kata saya gitu. Akhirnya ya duduk aja. Akhirnya yang punya tempat duduk juga datang. Jadi pas itu hilang si sosoknya, nggak ada. Udah jalan lagi si bus jalan lagi sekitar 1,5 jam 2 jam nyampe lah ke itu dulu, ke terminal. Kita turun lah di terminal. Dari terminal kan harus naik angkot lagi tuh dari terminal ke pesantren kakeknya Reni. Udah gitu naik kita ke jurusan itulah, naik ke sana. Nah udah nyampe pesantren, kan saya baru pertama kali tuh ke pesantrennya kakinya Reni. Kata saya bagus ya, gede emang pesantrennya.
dilihat banyak santri-santrinya banyak. Katanya sih ya di situ udah terkenal lah di daerah Cirebon pesantren itu teh. Akhirnya kita masuk ke rumahnya, ke akinya, kita salam, kita biasa basa-basi, nanyain kabar akinya, aki damang gitu. Kata akinya ya udah sekarang mah istirahat sambil sholat dulu, sholat maghrib karena udah maghrib. Sholatlah kita bareng-bareng berjamaah di masjid pesantren itu. Udah beres, balik lagi ke rumahnya Aki. Di situ kata nininya juga, udah makan dulu aja, nanti ngobrolnya nanti. Tapi kayak si Akinya tuh kayak udah tahu bahwa kita mau ada yang diceritain. Tapi dia diam sih, belum nanya apa-apa. Akhirnya kita udah beres. Duduklah, ayo duduk, kata akinya. Gak lama akinya ngomong, sok mau ngobrol apa, mau ada apa, katanya gitu. Akhirnya Reni cerita, udah gitu kan udah cerita, akinya diam dulu, dia kayak nerawang dulu. Oh iya, Aki juga udah tahu, itu waktu kamu kesini berdua, katanya. Di depan pagar itu yang paling depan, dia itu ada sana, berdua sekarang nungguin. Tapi emang nggak bisa masuk karena kan ini kita kan banyak berdoa, kata akinya, kan banyak anak-anak berdoa. Jadi emang udah ada pagar pagar gaib lah, kata akinya gitu ke Reni ngomongnya. Oh Reni diam. Oh, terus gimana tuh Ki? Harus gimana? Ngikutin terus kan kitanya jadi takut, jadi aktivitas juga terganggu. Ya bisalah nanti Aki bantuin biar kata akinya diusir aja, kan itu juga emang sifatnya nggak baik pakai pesugihan gitu, kata akinya. Akinya nanya ke saya, Eci nggak apa-apa kalau uaknya dibersihin, jadi biar dagangnya juga dagang normal, nggak pakai kayak gini, yang halal gitu, kata akinya. Kata saya ya nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa, biar wak saya juga sadar lah bahwa pakai gitu tuh nggak bagus. Oh ya, kata Aki gitu udah. Akhirnya kata Aki ya udah nanti Aki bantu. Sekarang mah udah malam, tidur aja dulu, insya Allah aman di sini mah nggak ada yang ganggu. Akinya bilang kayak begitu. Akhirnya kita tidur lah, ditunjukin kamarnya. Alhamdulillah tidur normal, nggak ada gangguan sampai azan subuh. Biasa aktivitas sholat kayak seperti biasa, mandi, sholat. Udah beres. Saya kan mau pulang lagi tuh sama Reni, tapi ngobrol lagi sama Aki. Jadi gimana Ki, sebenarnya itu apa, kata saya gitu. Terus Aki ngejelasin, sebenarnya ini sebangsa pesugihan. Nah ini pesugihan ini teh si barangnya ini yang Aki lihat itu ada di tutup panci, ditaliin. Kan biasanya ada tukang bakso tuh pakai tutupnya suka dipakai lap ya, biar nggak panas, maksudnya biar ngebuka ya nggak panas. Nah itu di dalam itu tuh, di situ barangnya disimpan, kata Aki. Cuman Aki belum bilang barangnya apa. Oh kan saya, ya jadi di situ. Jadi dia si makhluk itu ada aja di situ pastinya. Saya bilang ya udah, gak apa-apa Ki, kalau memang itu yang terbaik buat semuanya, ya udah Aki bersihin aja. Saya bilang begitu. Akhirnya iya insya Allah ya nanti Aki bantuin. Akhirnya ya udah, kita sekitar jam 11 siang kita pulang lagi ke Bandung, naik bus lagi. Tapi ya di bus juga ya sebenarnya masih ada sih, si Reni mah suka lihat aja. Kata dia tuh ada tuh di depan deket supir ada, ngikutin wae, kata dia. Padahal waktu di dalam pesantren mah aman ya, karena mungkin ditahan sama Aki itu dengan doa-doa, dengan dipagerin. Tapi ya kita mau gimana, ya udahlah kita pulang aja dengan bismillah, dengan baca-baca yang kita bisa. Kita pulang ke rumah, alhamdulillah sampai rumah selamat, masing-masing udah pulang ke rumah. Setelah itu kita pulang, udah beres, pulang nggak ada apa-apa. Besok
sekitar 2 hari saya penasaran nih, pulang kerja pengen ke sana, pengen ngecek maksudnya bener nggak nih yang si Aki bilang katanya ada kayak barang yang ditutupnya itu. Akhirnya saya ke sana tapi sendiri, nggak sama Reni, sendiri saya ke sana. Datang ke sana, turun dari angkot. Wih, masih ramai aja tuh bakso. Saya nggak mau makan tuh, saya pura-pura aja ngobrol sama Uwa. Kan Uwanya ngeladangan yang beli. Saya ngobrol sama ininya, sama istri si Uwa Endah. Wak, gimana Wak? Rame nggak bakso? Alhamdulillah katanya. Rame, sekarang mah tiap bikin teh habis aja. Emang berapa tiap bikin? Sambil saya lihat-lihat itu tuh, ngelihat ketutup si panci. Tapi memang sih saya lihat ada kayak buntelan kain putih, tapi memang nggak kelihatan kayak tali apa gitu, kayak serbet aja yang di apa tuh yang di bulan ya bahasa Indonesia, dililitkan ya. Jadi biar pas nanti dia ngangkat itu tutup panci nggak panas. Orang pasti ngelihatnya gitu. Saya udah ngobrol-ngobrol gitu, kata saya teh, oh alhamdulillah ya rame gitu saya bilang. Terus saya itu boleh nggak ikut ngeladangan lah, belajar, kata saya gitu ke Waknya. Kata Waknya, iya sok aja mau belajar mah ya tuh. Saya ngedampingin, jadi Wak di sebelah saya mah liatin sebenarnya. Paling saya iniin mangkoknya gitu, yang naruh mangkoknya sambil ngeliatin tutupnya lagi dibuka tuh. Pengennya sih diambil tuh, cuman kan nanti kata Uwa ngapain katanya gitu kan, nanti ketahuan saya. Tapi saya penasaran, tapi memang ada sedikit kelihatan si kain, tapi kain warnanya beda dengan warna si serbetnya itu, kayak putih tapi udah agak-agak kusem. Ya udah nggak lama, saya juga nggak lama di situ. Saya bilang udah ya Wak ya, udah sore nih, udah capek baru pulang kerja, mau pulang aja takut kemalaman, kata saya. Ya Wak, ya udah kata Wak, mau ngebungkus nggak? Enggak, udah masih kenyang. Ya, terus saya pulang, saya naik angkot, kebetulan udah agak malam ya, udah jam 7-an. Kebetulan saya cerita dulu, ini angkot ini jurusannya dari warungnya saya itu kalau mau ke terminalnya lewat ke kuburan, namanya kuburannya itu kuburan gede di Bandung. Cuman jam segitu ya udah sepi, zaman tahun 2001 sih udah sepi, nggak, jarang yang lewat. Itu di depan kan di depan pintu makamnya itu saya lihat ada yang saya biasanya nggak pernah lihat langsung ya, ada pocong mukanya hitam, diri aja di situ sambil ngeliatin saya gitu kan. Kebetulan saya di angkotnya cuma ada 2-an, kan udah malam. Saya kaget, tapi saya lihat ke yang satu, tapi dia kayaknya nggak lihat tuh. Saya kaget, wah berarti saya doang yang lihat. Kalau dia lihat pasti dia teriak ya gitu. Tapi saya nggak mau teriak, cuman dalam hati astagfirullahaladzim, itu berarti bener ada pocong yang lagi menampakkan diri. Untungnya si angkotnya nggak berhenti di depannya, terus aja dia jalan. Alhamdulillahnya si pocongnya nggak ngikutin. Akhirnya saya ya udah nantilah besok saya nanyain Reni, mudah-mudahan udah ada kabar gitu dari Akinya. Ya udah. Pulanglah saya sampai rumah, pulang biasa. Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa. 2 hari selanjutnya si Randy nelpon ke saya, kata dia, Ci pengen ketemu dong. Ada apa, kata saya. Iya ini mau cerita itu masalah yang itu tuh yang di Aki teh, kata dia. Oh iya nanti aku pulang kerja, kata saya. Biasa ya di kantin aja, di kantin deket kantor. Iya. Nah pulang kerja kan jam 3 jam 4 tuh ketemuan kita di situ. Nah si Reni itu nyeritain, si Akinya nelpon katanya gini, Ren ini memang benar si Wak ini pakai pesugihan.
Yang Aki lihat itu pesugihannya yaitu tali pocong sama ada model genderuwo gitu ya. Ada Reni. Terus gimana Aki? Ya emang berat sih, nggak langsung ngusir si makhluknya itu, nggak mau pergi. Jadi apa sih, berantem dulu lah kasarnya kata Akinya gitu. Perang sama Aki. Gimana lah nggak tahu kata. Akhirnya si makhluknya udah, kayaknya makhluk itu apa ya, kalau kita mah laporan ke dukunnya kata Akinya. Ternyata dukunnya tahu bahwa yang mengusir si makhluk dia itu Aki. Ngelawan Aki. Wah pokoknya dia sebenarnya nggak mau lah. Tapi alhamdulillah Aki mah pakai ayat-ayat Quran kayak gitu. Dukunnya kalah, nyerah lah gitu. Jadi kata dukunnya udah, nanti ini udah nyerah gitu, mau diambil aja si makhluknya, dihilangin dari uaknya. Kata Akinya gitu. Oh gitu. Ya udah, alhamdulillah insya Allah kata Akinya nggak akan ada teror ke kita, nggak ada yang datengin kayak gitu, makhluk-makhluk itu nggak akan datang lagi, udah diusir aja. Tapi nanti mungkin ada efek ke uaknya kata Akinya gitu. Terus saya efeknya kata Reni nanya, emang efeknya gimana Ki? Ya gitu, mungkin nanti usahanya agak sepi, ya normal-normal aja lah, nggak kayak sekarang. Oh iya, ya udah Ki, makasih ya udah dibantuin kata Reni ngomong ke Akinya. Ya insya Allah ya, sekarang yang penting kata dia nitip pesan ke Reni buat saya juga, sholatnya jangan tinggal, baca Qurannya pokoknya rajin, jangan tinggal ya biar nggak diganggu-ganggu lagi. Yakin insya Allah kata Reni ngomong gitu, cerita ke saya teh. Oh terus akhirnya gimana Ren? Ya udah nggak ada sih, cuman tadi malam sebelum ketemuan sama kamu kata Reni, saya tuh ngimpi si makhluk itu yang dua datang dalam mimpi. Tapi dia bilang gini, kayak mukanya kayak marah gitu ya ke saya. Geus we urang mah ayeuna moal balik deui. Urang rek indit we, moal kadinya deui. Maksudnya apa itu teh? Oh mungkin maksudnya udah dia nggak akan datang lagi. Saya mah alhamdulillah aja kata Reni ngomong ke saya. Yang ngimpinya gitu aja sih. Kata saya berarti sekarang udah ini ya tuh ya, udah nggak ada di sananya. Ya udah nggak ada kata Reni, cuman ya nanti kita lihatlah ke depannya gimana itu keadaan kamu dagangnya, efeknya kayak gimana. Akhirnya udah ketemuan gitu, ya udah kita ngobrol lagi, udah sore, karena udah sore kita pulang lah masing-masing ke rumah. Saya ada proyek di Bogor, jadi selama seminggu itu saya di Bogor aja ngerjain proyek di Bogor, jadi nggak ada waktu buat ke warung Uwa. Kan waktu itu janjian tuh sama Reni ya, tapi saya belum ada waktu. Reni juga mungkin belum ada waktu karena dia juga belum ngehubungin saya lagi. Sudah saya seminggu di sana udah beres, pulanglah saya lagi ke Bandung. Udah sampai Bandung, udah istirahat, besoknya baru saya nelpon lagi Reni. Ren, ayo mau nggak ke warung Uwa teh biar kita ngecek gimana keadaan si Uwa sekarang. Kata Reni, iya ayo tuh nanti sore ya kita kesana katanya. Ya oke. Akhirnya kita ketemuan lah, langsung aja di depan warungnya si Uwa. Itu pas turun dari angkot, saya lihat warungnya tuh warung masih ada, masih jualan, tapi sepi. Emang nggak kayak waktu itu kan sampai ngantri, sampai pakai nomor gitu ya. Ini cuman adalah yang belanja 1, 2, yang makan di situ juga 1, 2. Saya lihat kesian lihat si Uwanya, mukanya tuh jadi murung gitu, stres kayaknya ngelihat ini warung sepi kayak gitu. Tapi saya ya sama Reni ya pura-pura, wah gimana kabarnya? Ya gini aja lah kata dia bilang. Ya sepi sekarang mah, nggak tahu ya kenapa. Saya teh gini aja bilangnya, ya wah sabar aja lah, mungkin lagi sepi.
Saya bilang begitu. Ya udah Wak, saya pesen aja sama ini Reni pesen, jadi pesen 2. Akhirnya kita makan itu ya sambil sama Reni ngeliat gitu, mata teh Ren gitu, Reni gitu aja dalam hati masing-masing. Oh berarti benar nih, memang udah nggak ada yang jadi pesugihannya dalam hati saya. Udah saya makan aja. Reni juga yang biasanya waktu itu nggak mau makan kan, akhirnya makan, mau dihabisin. Udah makan, udah beres, ya Wak, saya bayar aja, ada kasihan lagi sepi. Wah ini bayar, kata Wanya sih nggak usah bayar. Enggak lah, nggak apa-apa Wak, kan Wak lagi sepi, kasihan, kata saya gitu. Ya udah, akhirnya Wak tuh ngambil uangnya, diambil uang saya. Sambil bayar dikasih, sambil lihat ke gerobaknya, ketutup tutup panci ya. Ternyata masih ada si serbet itunya. Masih ada, kata saya masih ada tapi udah nggak berfungsi. Dalam hati saya udah nggak ada apa-apanya. Ya udah ya Wak makasih ya. Sing sabar wehnya Wak, saya bilang gitu. Ya kata Wanya, mudah-mudahan nanti mah naik lagi ya Wak. Saya bilang gitu, pura-pura nggak tahu aja saya mah. Sama Reni pulang aja naik angkot lagi. Dalam angkot saya bilang, Ren kasihan juga ya. Iya sih kasihan, tapi kan demi kebaikan si Uwa, jadi nggak hidupnya jadi biar lurus lagi gitu. Oh iya sih kata saya. Ya udahlah, kita pulang aja. Alhamdulillah udah beres, dah pulang aja. Kalau nggak salah 3 bulan kemudian bapak saya cerita tuh, katanya gini, Ci kemarin kan bapak ke Jalan Naripan, lagi jalan tuh, lagi mau ke toko, adalah toko apa ya, kata dia teh beli makanan, lagi jalan gitu, ada showroom, satu toko showroom gitu mobil, ngelihat ternyata ada Wak kamu, Wak Beni. Kata saya, lagi apa gitu Pak di situ? Tadinya bapak juga nggak tahu, terus bapak samperin aja, Kang Ben lagi apa di sini? Kata bapak saya. Kata Kang Beni, Wak Beninya ngomong, oh ini Sugan teh saha, kata dia. Lagi jual mobil. Kenapa jual mobil? Itu usahanya lagi sepi katanya. Oh, emang warung baksonya gimana? Ya masih ada sih tapi sepi, nggak kayak dulu. Jadi ini buat biaya-biaya inilah, ngemodal lagi. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Kata Wak saya gitu. Bayar utang kan ada. Jadi dari dagangan nggak ketutup, akhirnya ya harus jual mobil lah. Masih ingat saya mobilnya itu mobil Kijang Super yang warnanya merah-merah marun gitu. Udah cerita gitu, ya sudahlah, kita nggak mikir macam-macam, udah ke aktivitas biasa. Tapi dengar kabar dari saudara, katanya segala ya, barang-barangnya dijualin tuh, warungnya juga tutup. Udah dijualin gitu, sekarang mah jual ini baksonya tuh pakai ngeliling, kayak dorongan gerobak gitu. Jadi ya nggak punya toko lagi kan, toko mah harus bayar. Jadi akhirnya dia ngeliling si Uwa saya teh pakai gerobak. Berapa bulan dari situ kabarnya si Uwanya udah nggak sama Uwa Endah, maksudnya udah cerai lah gitu, karena ya namanya masalah ekonomi ya. Jadi nggak kuat kayaknya Wak Endahnya, akhirnya ya cerai. Kan dia punya anak 1 tuh, anaknya yang dibawa Wak Endah. Si Wak Beni ini menurut kabar dia ya udah berantakan lah hidupnya ya. Akhirnya dia nekat ke merantaunya katanya ke daerah Sumatera, tapi saya nggak tahu daerah Sumateranya di mana, karena udah lost kontak, nggak ada sama Uwa saya mah, nggak ada cerita apa-apa lagi sampai sekarang juga. Berarti dari 2001 sampai sekarang sekitar 20 tahunan ya, udah nggak ada kabar, nggak ada, apalagi acara-acara lebaran apa gitu ya, udah aja nggak ada, lost aja. Nggak tahu dia di mana sekarang, bagaimana keadaannya kita nggak tahu. Bagaimana perasaan keluarga setelah mengetahui si Uwa ini berbuat kayak seperti itu? Ya sebenarnya sih yang nggak suka ya, menyayangkan, tapi ya udahlah, yang udah biar aja, nggak apa-apa.
kita maafin aja. Mudah-mudahan dia di sana berubah jadi lebih baik gitu. Ini ceritanya menyangkut dengan keluarga yang lain nih. Apa nggak malu Bu Eci menceritakan kisah ini? Ya, ya malu pasti ada ya. Tapi ini kan kita juga berbagi cerita aja, buat apa ya, pendidikan yang ngasih tahu bahwa hal ini tuh nggak bagus gitu. Jadi ya udah nggak usah kayak gini lah. Itu aja sih. Jadi udah persetujuan. Udah, kita sudah persetujuan keluarga yang ya, lain kita juga udah, ya. sebelumnya saya udah cerita dulu, udah minta izin sama Nggak akan ada keluarga. masalah Ya, ya? insya Allah. Bagaimana kalau si Iwa nonton? Nggak masalah? Nggak apa-apa, malahan bagus. Jadi misalnya ini dia nonton ya, uangnya nonton Malam Mencekam, kita keluarga mintanya udah aja pulang lagi ke Bandung, kumpul lagi. Yang udah aja kita perbaiki, nggak usah diinget-inget lagi. Kita udah memaafkan, dah kita biar kumpul lagi aja gitu. Masih dagang si Iwa, dagang bakso? Udah nggak ada. Udah enggak ya? Mungkin sekarang mau coba lagi dagang bakso dengan jujur. Ya mudah-mudahan kalau dia balik lagi kita bantulah, insya Allah. Oke, makasih Bu Eci atas kisah nyatanya yang sangat menarik dan menginspirasi untuk kita, menjadikan info yang baik Ya, untuk kita sama-sama. semua ya, bahwa Sama-sama. jangan melakukan hal-hal bodoh seperti ini. Ya. Apalagi zaman sekarang ini musimnya orang dibodohi ya, Ya. oleh dukun-dukun yang Ya. tidak bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Bu Eci. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.